Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah mengenai iman. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman dari hari ke hari, tentunya melalui persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya. Sebab Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama, ini ayat yang menjadi dasar ketika kita berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam pasal 11 ini, Alkitab memberikan pengalaman kehidupan, teladan kehidupan dari tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan, baik juga menang, mengatasi tantangan di segala situasi, dan mereka mengalami penggenapan janji-janji Allah yang nyata. Kata iman itu diterjemahkan dari kata Yunani pistis, dari bentuk kata kerja pisteo, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat poin demi poin mengenai iman. Yang pertama, iman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, usahanya tidak akan sia-sia. Artinya, mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Mencari Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam hidup orang-orang yang seperti ini. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti seperti menanti-nantikan Tuhan. Dia akan dibawa oleh Tuhan terbang, mengatasi segala badai, segala tantangan, bahkan berjalan makin lama makin kuat, memberikan semangat kekuatan bagi yang tidak berdaya. Karena orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberi upah kepadanya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi. Kemudian yang ketiga, iman berarti percaya meskipun belum lihat. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika pertolongan belum datang dalam hidup kita? Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Ketika masalah persoalan yang kita hadapi belum juga mendapatkan jalan keluar? Atau kita seperti Thomas, di mana dia mau percaya kalau ada bukti? Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29 bagian B, Tuhan sendiri berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, karena Tuhan ingin menghukum bumi ini dengan air bah. Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun dia belum tahu saatnya kapan. Walaupun ketika disuruh membangun bahtera, Nuh justru melihat tidak ada tanda-tanda bahwa air bah itu akan datang. Bahkan ketika dia sedang menyampaikan berita tentang penghukuman itu, Nuh diolok-olok, dicemooh, diejek, dianggap sudah tidak waras lagi, dianggap tindakannya sebagai satu kebodohan. Dan ketika saatnya tiba, air bah itu benar-benar datang menenggelamkan bumi ini, hanya mereka yang berimanlah yang diselamatkan. Siapa? Nuh dan keluarganya. Yang keempat, iman berarti tetap berdiri kokoh dalam hadirat Tuhan apapun yang terjadi. Kenapa saya katakan dalam hadirat Tuhan? Karena hanya orang yang dalam hadirat Tuhanlah yang memiliki iman dalam hidupnya. Ketika orang berada dalam hadirat Tuhan, maka disitulah orang itu diteguhkan hatinya, diteguhkan imannya, dia akan mengalami kekuatan yang baru. Bukan berarti tidak mengalami goncangan, bukan berarti tidak mengalami tragedi, peristiwa, tidak mengalami pencobaan. Tuhan izinkan, walaupun dalam hadirat Tuhan, Tuhan izinkan masalah kesulitan datang kepada kita. Tetapi iman membawa kita
untuk tetap bertahan, berdiri kokoh di tengah badai, di tengah-tengah pencobaan, karena kita ada dalam hadiratnya. Disitulah kekuatan, perlindungan, bahkan juga proteksi yang dari Allah yang membuat kita tetap bisa bertahan dan menang di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Yang kelima, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Banyak orang Kristen menuntut agar Tuhan segera menjawab doanya, menyembuhkan sakitnya, memulihkan keluarganya, memulihkan usahanya, memulihkan ekonominya. Tapi mereka sendiri tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan melakukan kehendaknya, tetapi dia tidak mau terlalu taat untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi menuntut kehendaknya dituruti oleh Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, iman tidak seperti itu. Iman berarti taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Yang keenam, iman kepada Tuhan bukan berarti percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan semua yang kita minta, tetapi percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu iman. Saudara, ada 6 poin kita sudah sama-sama lihat. Pelihara firman Allah, karena perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya iman. Kita harus membangun iman dari hari ke hari supaya hidup kita semakin kokoh, kuat, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, menjadi saksi-saksi Allah, pemberita kebenarannya, dan sampai saatnya nanti keselamatan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Surga kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu Tuhan senantiasa membangun kehidupan iman dalam persekutuan, keintiman dengan Engkau melalui doa, melalui perenungan akan firman-Mu, bahkan melalui tindakan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu kami tanamkan dalam hati kami untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami percaya mujizat terjadi hari ini. Kuasa kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berjalan dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.